Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masuk sekarang pada hadis yang ke-23 dari pembahasan kitab hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala al-imam, benar 23 ya? Taib. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, kesucian adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah memenuhi timbangan amal kebaikan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dan ucapan kalimat subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan. Wassabru dhiya, sabar adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik, Al-Quran ini adalah hujjah atas kamu atau hujjah untuk kamu. Kullun nas yaghdu, setiap orang bekerja dan beramal di pagi hari. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Dan masing-masing orang menjual dirinya, ada yang memerdekakannya dan ada yang mencelakakannya. Sudah kita baca kayaknya? Belum ya?
Belum pernah dengar di sini? Hah? Belum ya, berarti berbenam. Taib. Kita ulangi hadis ini barakallahu fikum. Yang pertama di dalam hadis ini kita akan membaca dari atau meringkas dari syarah Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh iman. Karena agama kita ini adalah at-tahalli wat-takhalli, at-takhalli wat-tahalli. Itu agama kita. Membersihkan dan mendandani. Itu agama kita. Sebelum kita sholat, supaya sholat kita diterima, terlebih dahulu apa? Berwudu. Kesucian. Maka kesucian itu adalah separuh dari sholat kita. Namun lebih dari itu, sebelum kita sholat dan sebelum kita berwudu terlebih dahulu, yang kita harus sucikan apa? Sebelum kesucian pakaian, sebelum kesucian segala-galanya, yang harus kita sucikan apa? Hati kita. Iya kan? Bagaimana mungkin kalau kita salat sementara kita campur dengan kesyirikan? Salat tapi musyrik, tidak diterima. Maka sebelum ibadah kepada Allah Azza wa Jalla ditegakkan, dikerjakan, maka terlebih dahulu mensucikan. Lihat kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Rukunnya dua. La ilaha an-nafi, peniadaan, penafian, pembersihan. Tidak ada yang wajib kamu sembah, mensucikan. Separuh tidak? Sudah separuh. Illallah, setelah itu kamu satukan, tunggalkan peribadatan kamu hanya kepada Allah. Maka ketika orang membersihkan hati, mensucikan hati dari noda-noda kesyirikan, dari hasad, dari dengki, dari iri, maka berarti dia telah melakukan separuh dari iman. Banyak yang seperti ini ya ikhwan barakallahu fikum. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaj man idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfal iman nisfad din falyattaqillaha fima baqi. Jika seorang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dalam menjalankan separuh yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan separuh agama menikah karena unsur atau faktor utama yang menyebabkan orang terseret di dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Maka ketika orang menikah, terbentengilah satu pintu neraka jahanam, yaitu kemaluan tersalurkan, syahwat tersalurkan kepada yang halal. Tinggal yang kedua adalah lisan dijaga. Falyattaqillaha fima baqi. At-tuhuru syatrul iman. Maka sebelum sholat, sebelum ibadah yang lain-lainnya, terlebih dahulu sucikan i'tiqad terlebih dahulu. Warruzza fahjur. Bahkan Nabi SAW dakwah pertama kali 13 tahun di Makkah, fokusnya apa? Tauhid. Fokusnya tauhid. Qulu la ilaha illallah. Belum ada kewajiban zakat. Salat telah diwajibkan tapi tidak ada azan, tidak ada berjamaah. Salat sembunyi-sembunyi. Maka beliau fokus kepada pensucian i'tiqad. Karena beliau tahu sallallahu alaihi wasallam, apalah artinya orang diawasi dengan CCTV? Apalah artinya orang di sweeping siang malam kalau tidak ada kesadaran dari dalam hatinya? Tapi kalau orang kesadaran dari dalam hatinya, tanpa di sweeping, tanpa dipatroli, tanpa ada CCTV pun dia akan merasa terawasi dan terjaga. Kenapa? Hatinya selalu takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama kita. At-tuhur syatrul iman. Tidak boleh kita mencampurkan ibadah dengan syirik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, amalmu akan gugur. Amalmu akan gugur. At-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah separuh dari keimanan. Kita ngaji, kita ta'lim, belajar, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit syirik, bid'ah, ataupun hasad, dengki. Karena itu adalah separuh dari iman kita. Separuh dari keimanan kita yang akan mengotori hati kita kalau kita tidak membersihkannya. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, al-hathu ala hamdillah wa tasbihihi wa anna dhalika yamla'ul mizan. Anjuran untuk banyak-banyak memuji Allah dan bertasbih kepada Allah. Satu kalimat aja kita mengatakan alhamdulillah, 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 itu aja sudah zikir. Tapi kalau Allah, 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 itu bukan zikir. Allah, 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 lama kelamaan tinggal apa? Ho 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 ho. Itu bukan zikir namanya. Alhamdulillah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau makan, setiap satu suapan beliau mengatakan alhamdulillah. Makan lagi satu suapan, alhamdulillah. Kemudian akhirnya ada yang nanya, wahai imam, apakah ada dalilnya kalau makan setiap satu suapan alhamdulillah? Apa jawab beliau? Hamdun khairun min sukut. Memuji Allah lebih baik daripada diam. Kita berjalan satu langkah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita di mobil sedikit-dikit, alhamdulillah. Itu adalah akan memenuhi timbangan amal kebaikanmu kelak di hari kiamat. Makan apapun, alhamdulillah setelah makan. Cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam segala keadaan kita seorang mukmin selalu dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Azza wa Jalla, untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, dan itu lebih sempurna daripada puji Tuhan. Apa yang kamu puji? Alhamdulillah, segala macam sifat yang terpuji hanya ada pada Allah. Ada manusia yang segala sifatnya terpuji? Tidak ada. Tidak ada. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kelak di hari kiamat. Terlebih kalau digabungkan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u au tamlani ma bainas samai wal ard. Ketika mengucapkan subhanallah walhamdulillah, itu akan memenuhi antara langit dan bumi pahalanya. Zikir itu ringan, zikir itu ringan, pahalanya besar, tapi gampang kita lalaikan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalimatan khafifatani 'ala al-lisan, habibatani ila ar-rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat ringan di lisan dan sangat berat pada timbangan amal kebaikan kelak di hari kiamat. Apa itu dua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini keutamaan lisan kita, itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin diingat oleh Allah Azza wa Jal,
Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Anda ingin selalu diingat oleh Allah, ingat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lalai kembali lagi, zikir lagi. Mau tidur, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Itulah kurang lebihnya keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap harinya tidak kurang dari 100 kali. Padahal beliau dosa-dosanya sudah jelas-jelas telah diampuni. Kita kan kadang-kadang berpikiran kalau dosa baru istighfar. Ribut dengan istri, ribut dengan teman, istighfar. Memang dosa apa saya istighfar? La ilaha illallah. Enggak perlu nunggu berdosa. Yang namanya istighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua. Akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa Anda kalau Anda adalah seorang pendosa. Dan akan mengangkat derajat Anda kalau Anda bukan seorang yang berdosa. Kalau Anda adalah seorang yang berdosa, akan terhapus dosa Anda dengan istighfar, dengan zikrullah. Kalau Anda bukan seorang yang berdosa, akan mengangkat derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dalam segala keadaan, keutamaan mengucapkan apa? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Capek berzikir dengan kalimat itu, tambahin la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Rabbi ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Terus seperti itu lisan kita. Jadi kita ini perbiasakan lebih banyak berbicara daripada mendengar, tapi zikirnya. Kalau kebaikannya, perbiasakan kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Mendengar kebaikan lebih banyak kita. Tapi kalau zikir, jangan lebih banyak mendengar. Kita mendengarkan Al-Quran, tapi kita juga baca Al-Quran. Kita mendengarkan di handphone zikir pagi dan sore, apa cukup? Enggak cukup. Saya sudah zikir pagi sore. Kenapa? Tadi nyetel handphone pagi-pagi. Yang zikir pagi sore handphone, Anda belum zikir berarti. Saya alhamdulillah ngaji terus, nyetel muratal di handphone. Anda nggak pernah ngaji, yang ngaji HP. Tetap aja ya ikhwan, barakallahu fikum. Yang namanya barokahnya berzikir sendiri, membaca Al-Quran sendiri. Yang namanya barokahnya hadir di majelis ta'lim dengan mendengarkan langsung di live-nya, tetap lebih baik dan lebih berkah. Lebih baik dan lebih berkah. Walhamdulillah wa subhanallah tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard. Kira-kira berapa puluh tahun dan berapa ribu tahun kita berusia di dunia ini, ada orang paling kaya di dunia yang kekayaannya bisa memenuhi langit dan bumi. Ada nggak kira-kira? Orang yang paling kaya kekayaannya memenuhi langit dan bumi. Kalau kekayaannya memenuhi langit dan bumi, lalu kita mau tinggal di mana? Nggak bakal ada. Orang yang paling kaya itu adalah seorang mukmin yang hatinya selalu kaya dengan zikrullah. Anda sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya.
Sampai mau umur berapa tahun kita bisa mengumpulkan dunia, ya kawan? Kira-kira umur berapa tahun kita ini baru jaminan sukses? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Umur berapa tahun kita ini baru jamin sukses? Nah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tips untuk bisa mengumpulkan dunia dan seisinya, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa? Salat. 2 rakaat salat sebelum 2 salat subuh sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tidak punya dunia mungkin seperti milik orang lain, yang dimiliki orang lain, tapi kita punya dunia lebih daripada dunia dan seisinya bahkan. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Itu memenuhi langit dan bumi kebaikannya. Subhanallah. Allahumma ja'alna minasy syakirin wa minadz dzakirin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang selalu bersyukur dan berzikir. Allahumma ja'alna minasy syakirin adz-dzakirin. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, di antara sifat orang-orang yang beriman adalah wadz-dzakirin Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang wanita laki-laki yang selalu banyak berzikir kepada Allah, wanita-wanita yang selalu banyak berzikir kepada Allah, Allah menyiapkan bagi mereka pahala yang banyak. Cuma zikir aja loh, ringan. Tapi seringnya apa, kita ini lebih banyak lalainya apa zikirnya kira-kira? Lebih banyak lalainya. Kalau ngibain orang asyik banget itu. Ngopi di angkringan, mendoan sama kopi, ngibain orang asyik banget. Wargop, warung gosip, enggak selesai, semangat banget. Tapi coba giliran taklim ngaji, lemes. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Juga di dalam hadis ini ya ikhwan, al-hatsu 'ala shalah wa annaha nurun wa yatafarra'u min hadhihi al-qa'idati annaha tuftahu lil insan babul ilm wal fiqh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Dan ini menunjukkan keutamaan salat dan menjaga salat. Salat itu cahaya. Kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, nurun fis sadr wa nurun fil wajh wa nurun fil akhirah. Itu salat. Salat itu akan menjadikan hati kita selalu bersinar, bercahaya. Yang kedua, wajah kita akan selalu tampak bersinar dan bercahaya. Mohon maaf sekalipun mungkin hitam. Kenapa? Cahaya salat itu tetap terlihat, aura salat itu tetap terlihat. Dan yang ketiga, cahaya di akhirat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya. Salatu nur. Salat itu cahaya. Cahaya yang selalu akan menyebabkan hati kita ini bercahaya, bersinar. Kalau salat kita itu benar, kita tidak akan mungkin sempit hati, sempit dada dengan masalah apapun. Kita akan selalu besar hati. Kenapa? Kita selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam witir, salat witir, kita setelah witir, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu nur. Salat ini adalah cahaya yang akan menjadikan dada kita selalu tersinari dengan ibadah, dengan salat,
Makanya kalau mau jadikan kalau hidup kita itu selalu sesak nafas, sempit dada, koreksilah sholat kita, benar atau tidak. Mesti sholat kita ada yang salah. Bagaimana nggak salah kalau mainan handphone khusyuk banget, sholat asal selesai. Pernah saya ingatkan, bagaimana caranya supaya sholat kita ini benar-benar menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Jadikanlah sholat ini kewajiban dan kebutuhan. Banyak orang yang menjadikan sholat ini hanyalah sekadar kewajiban. Bagaimana sih yang penting orang kalau sekedar kewajiban gimana sih? Orang kalau merasa bahwa ini adalah kewajiban, aduh, ini kita mau ngelewatin lampu merah, pakai helm ah. Yang penting helm pokoknya. Tapi kalau orang merasakan bahwa helm itu adalah keamanan bagi dia, keamanan kepala dari kecelakaan, kalau seandainya ada benturan, maka dia akan amankan benar-benar itu helmnya. Sebelum jalan talinya pun akan diikatkan, helmnya yang benar-benar standar kalau bentur. Kenapa? Dia merasa bahwa helm itu adalah bukan hanya sekedar takut tilang, tapi untuk apa? Keamanan. Tapi kalau hanya sekedar takut tilang lewat lampu merah, ya udah helm Pertamina pun dipakai udah. Sama dengan sholat. Pada saat kita sholat hanya perasaan kita adalah kewajiban, maka kita akan mengerjakan sholat yang penting selesai. Kilat khusus, super kilat khusus lagi bahkan. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ini akan mengerjakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kasih contoh. Ini saya ngasih contoh aja ya. Kalau di sini ada yang pernah melakukan jangan tersinggung lah. Saya cuma ngasih contoh aja, nggak nyindir. Contoh ya. Ada orang misalnya kerja, nggak usah lah kuli bangunan aja lah misalnya ya. Ini untuk contoh aja. Tiba waktu sholat zuhur, dia cepat-cepat wudhu, masuk ke masjid sholat dengan kaos kerja dia, bau badan kerja dia, kotoran-kotoran kerja dia, celana dan baju kaos kerja dia pakai untuk sholat. Kita melihat orang seperti ini, ya Allah, ya mendinglah alhamdulillah dia sholat. Tetapi apa ini berarti? Yang ada di benak dia bahwa sholat ini adalah apa? Kewajiban saya sebagai seorang Islam, pokoknya kalau nggak sholat belum tenang hatinya. Tapi kalau dia rasakan bahwa salat ini adalah kewajiban dan kebutuhan dia, kenapa? Saya sekarang berhadapan dengan zat yang maha pemberi rezeki. Saya capek kerja, sekarang saya dipanggil oleh zat yang maha kaya, maka kesempatan saya butuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rubahlah nasib saya, sampai kapan saya terus-terusan seperti ini? Kalau dia rasakan bahwa salat itu adalah kebutuhan dan kewajiban, dia akan ganti pakaian yang bagus. Gak layak. Saya menghadap bos kalau mau terima gajian aja pakaiannya bagus kok. Masa menghadap Allah dengan pakaian seperti ini? Makanya sekali lagi, ketika sholat kita, ketika hati kita selalu gampang sedih, hidup kita selalu susah, hidup kita selalu sempit dada, koreksi sholat kita ada yang gak beres. Kalau kita merasakan bahwa sholat 5 waktu sehari semalam kita sudah beres, bangun sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Wahai orang yang berselimut, Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Allah Azza wa Jalla Maha tahu bahwa tantangan dakwah yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa beratnya, dan sama kita juga ketika berdakwah, tantangan yang kita hadapi berat. Lalu tantangan itu kita hadapi dengan banyak tidur. Tidur biar stresnya hilang.
Tidur biar pusingnya hilang. Enggak, bukan itu mengatasi masalah. Bukan itu cara mengatasi masalah. Ya, tidur ternyata di dalam mimpi pun masih ke bawah mimpi. Apa cara mengatasinya? Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang tidur yang berselimut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila. Dah bangun salat malam. Bangun salat malam. Jadi ketika kita teliti, apa sih yang kurang dengan salat saya? Ternyata mungkin kita habis sholat langsung tidur, langsung pergi, langsung buka handphone. Habis sholat nggak zikir. Padahal kan sunnahnya habis sholat itu kan istighfar, zikir, Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 3, baru kemudian berdiri sholat sunnah setelah baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan ayat kursi. Ini enggak. Habis sholat cepat-cepat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shopee masuk barang jualan, handphone. La haula wala quwata illa billah. Awalnya sih buka handphone karena ada tasbih digital di situ ya. Begitu tasbih digital ada iklan, tasbihnya udah berapa kali tadi ya iklan dilihatinnya. Habis bubar zikirnya. Bubar zikirnya. Maka problem yang kita alami dalam hidup kita, barakallahu fikum ya ikhwan, jawabannya adalah salat. Karena salat itu sekarang perbandingkan ya ikhwan, pada saat kita menghadapi masalah dalam hidup kita ini, kita akan merasa tenang kalau merasa dekat dengan seorang dah. Tenang enggak kalau merasa dekat dengan pejabat? Tenang kan? Gampang ada dia. Lah ini kita dekat dengan zat yang di atas pejabat, yang di atas jenderal dari segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Ada masalah lagi sedih, lagi ada masalah, wudu, salat. Ada benturan kerjaan, mau kerja ini mau kerja itu, mana yang mau dipilih? Wudu, salat istikharah namanya. Ada jodoh, mau pindah, mau nekat berjodoh dengan ini atau tidak, wudu, salat istikharah, pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatun nur. Jaga salat kita. Kata Allah Azza wa Jalla, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah Azza wa Jalla mengatakan salat itu kalau benar-benar kamu kerjakan dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Wasta'inu bis sabri was salah. Kamu ada masalah berat dalam hidup kamu yang kamu hadapi. Ada ancaman berat dalam hidup kamu yang kamu hadapi. Allah perintahkan apa? Wasta'inu, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla lewat dua ibadah, bersabr, sabar, yang kedua apa? Salat, doa. Dalam salat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita ada masalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, salatnya asal-asalan, jangan. Bangun, ditambah salat kita, salat malam. Qumil laila illa qalila. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Alimallahu. Alimallah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Alimallahu an sayakunu minkum marda. Bahwa di antara kalian ada yang sakit, ada yang berjihad di jalan Allah, ada yang musafir, ada yang ini macam-macam. Tapi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Subhanallah. Dalam surat apa itu ya ikhwan? Al-Muzammil ya. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah Maha tahu bahwa kalian itu ada yang sakit, ada yang capek, ada yang berjihad fisabilillah, ada yang macam-macam. Tetapi apa kata Allah? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Namun tetap sesakit apapun kamu, sesibuk apapun kamu,
Secapek apapun Anda, sempatkan untuk tetap salat malam, sekalipun hanya membaca yang paling mudah bagi kamu dari ayat Al-Quran. Masya Allah. Taib, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Maka mulai sekarang, barakallahu fikum ya ikhwan, perbiasakan istri kita di rumah, begitu azan, jawab adzan selesai, suruh anak-anak ajak salat. Ayo wudu semuanya, salat. Yang masih kecil-kecil suruh wudu, dia yang imamin gak apa-apa. Anak laki-laki yang belum balik, yang masih kecil belum bisa jadi imam, dia kebiarkan dia, karena mereka sekedar latihan. Tertata rumah tangga seperti itu, tertata seperti itu. Tapi kalau kamu pergi salat, istrimu kamu biarkan salat duhur kadang jam 2, kadang jam setengah 3, kadang jam 3, hitung-hitung satu persiapan untuk sholat zuhur dan asar. Itu penyakit. Salat ini kata Allah Azza wa Jalla apa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu ditentukan waktunya oleh Allah Azza wa Jalla, bukan kita yang menentukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul dhuhri hina tazulus syams. Salat zuhur itu ketika matahari mulai tergelincir. Jadi bukan kita yang menentukan seenaknya. Kadang-kadang sebagian wanita merasa karena dia tidak wajib salat berjamaah di masjid, seenaknya ngatur waktu salat. Salat asar, sekarang azan maghrib setengah 6, salat asar jam 5, jam setengah 6 kurang seperempat, salat asar. Hitung-hitung satu wudu, asar, maghrib, isya. Astaghfirullahaladzim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itu adalah salatnya munafik, itu adalah salatnya munafik. Duduk mengamati matahari sampai ketika mau tenggelam dia pun salat cepat-cepatan seperti ayam matok jagung. Di antara ciri orang munafik apa? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau berdiri menunaikan salat malas. Maka bangkitkan semangat dalam rumah tangga kita. Azan pokoknya dengarkan azan, jawab azan, enggak ada suara HP. Selesai azan, doa itu waktu mustajab. Wudu, salat sunnah, doa. Paling tidak satu kalimat, dua kalimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mungkin tidak sempat duduk dengan duduk bersila, berengki bersila, menengadahkan kedua telapak tangan ke langit. Paling tidak setelah sholat mungkin sudah qomat di masjid, mungkin kita buru-buru waktu. Paling tidak titipkan kalimat kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling tidak titipkan kalimat Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Mulai dari salat. Dimulai barakallahu fikum, kebaikan itu dari menjaga apa? Salat. Wassalatu nurun. Salat ini adalah cahaya. Cahaya di hati, itu perhatikan. Cahaya di hati, cahaya di wajah, dan cahaya kelak di hari kiamat. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Salatu nur. Salat itu cahaya. Mau ingin hatimu selalu bersinar dan bercahaya, jaga salat kamu. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Hafidhu ala salawat. Di dalam Al-Quran apa? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan akan selalu banyak mengeluh. Benar nggak? Ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Istrinya sendiri dikeluhkan ke orang lain, waras nggak? Loh, itu kan istrimu, kamu yang cari, kenapa lu ngeluh ke saya? Enak aja lu. Waktu nikah nggak pernah datang musyawarah sama saya, giliran ada masalah curhat ke saya. Ustadz mau curhat, Ustadz istri saya begini begitu. Dalam hati ustadznya, istri saya lebih parah. Tapi karena dimintain nasihat, ya
sabar aja gini tadi. Hidup itu fair aja. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini memiliki sifat mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ketika manusia ini mendapatkan kesedihan, gegap gempit, gundah gulana, sedih, gundah gulana, susah, ngeluh, jazua, berkeluh kesah kepada setiap orang. Makanya heran kadang-kadang, kenapa lu yang istri lo keluhkan kepada orang istri-istrimu kok? Demikian pula istri, kenapa suamimu kamu keluhkan ke orang? Itu istri yang bodoh, itu suami yang bodoh. Kenapa? Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu adalah pakaianmu, suami itu adalah pakaianmu. Pakaian kita ini fungsi pertama apa sih? Menutup aurat, menutup badan. Di samping kegagahan kita, penampilan kita, maka seorang laki-laki akan gagah ketika istrinya juga seperti itu dan menutupi aibnya. Makanya heran kadang-kadang, kenapa? Itu kan suamimu, kenapa kamu keluhkan ke orang? Suami saya begini, begitu, begini, begitu. Padahal suaminya yang kamu ngeluh itu bukan malaikat. Ternyata apa kata ibu-ibu yang dikeluh, yang di tempat yang dikeluh? Ya Allah mbak, sabar mbak, nasib kita sama katanya. Istri saya, suami saya juga sampai sekarang belum pulang. Oh berarti memang laki-laki semuanya begitu ya bu? Memang laki-laki semuanya begitu. Akhirnya kesimpulannya seperti itu. Habis itu datang lagi laki-laki. Ya Allah, istri saya begini begitu, begini begitu. Kebetulan laki-lakinya juga sama. Istri saya sama juga mas, begitu juga. Ya Allah, oh ternyata perempuan semua begitu ya. Oh iya kurang lebih begitu, sama akhirnya. Itulah manusia, ngeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi ketika mereka lagi bahagia, adem ayem dalam rumah tangga, kaya, diem, gak bakal cerita ke sana kemari. Takut dimintain sumbangan. Tapi Allah kecualikan apa? Illal musallin. Orang yang tidak akan mengeluh dan tidak bakal mengeluh ke sana kemari itu kalau orang yang sholat. Orang yang sembarang sholat enggak. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang benar-benar menjaga sholatnya dan komitmen sholat 5 waktu, sholat sunnah, zikir setelah sholat sunnah, sholat malam. Kenapa? Kalau orang yang rajin menjaga sholatnya, sholat sunnah, sholat wajib, sholat malam, kalau dia rajin jaga dan benar-benar dia perhatikan, gak ada kesempatan mengeluh kepada manusia. Mengeluhnya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluhnya kepada Allah. Nabi Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Ya'qub, saya hanya mengeluhkan penderitaan dan kesedihanku kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha, ketika kissatul ifk, antum kalau mau tahu cerita lengkapnya kissatul ifk itu buka surat An-Nur itu, awal-awal surat An-Nur. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh orang munafik bahwa dia telah berzina dengan seorang sahabat yang mulia, Safwan ibnu Mu'attil. Padahal Aisyah radhiyallahu anha enggak benar. Allah sucikan dari perbuatan kotor itu. Demikian pula Safwan ibnu Mu'attil, sahabat yang mulia, Allah sucikan dari perbuatan keji itu. Tapi karena gencarnya, viralnya berita, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulangkan Aisyah ke rumah orang tuanya di rumah Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha datang ke rumah, kaifatikum, bagaimana keadaanmu hai Aisyah? Suruh jujur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah enggak bisa berbicara apapun. Wahai ayahku, jawab ucapan Rasul, jawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar enggak jawab.
Ibunya enggak jawab. Aisyah radhiyallahu anha kemudian akhirnya dengan berlinang air mata mengatakan, kalau saya membela diri dan saya mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan kotor itu, saya yakin kalian tidak bakal percaya. Dan kalaupun saya berani berdusta, saya yakin belum pergi Rasulullah dari rumah ini, Allah sudah menurunkan wahyu akan membongkar kedustaan saya. Kalau saya cerita membersihkan diri saya, kalian tidak bakal percaya. Kalaupun saya cerita hakikat yang sesungguhnya, saya yakin kalian juga nggak bakal percaya. Apa gunanya curhat kepada manusia? Mending saya hanya pasrah kepada Allah. Saya mengatakan, ma aqulu illa kama yaqulul abdus salih. Saya hanya mengatakan seperti ucapan hamba Allah yang saleh, yakni Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya akan hanya mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini Rasulullah dan Abu Bakar di depannya. Seorang Aisyah yang nikah umur 9 tahun dengan Rasulullah, sampai setingkat itu kedewasaannya. Nikah dengan Rasulullah umur 9 tahun. Tapi coba lihat kedewasaan Aisyah radhiyallahu anha. Umur belum ada 20 tahun pada saat kejadian Ifkin, masih di bawah 20 tahun, tapi coba lihat kedewasaan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini adalah contoh bagi kaum wanita zaman sekarang. Kalau saya membela diri, saya yakin kalian gak bakal percaya. Kalau saya dusta, Allah pasti akan bongkar kedustaan itu. Tapi apalah artinya saya curhat kepada manusia? Subhanallah. Apa artinya saya curhat kepada orang? Toh gak bisa memberikan solusi apapun. Saya hanya bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Allah katakan apa? Illal musallin. Orang yang menjaga salat, komitmen, dia akan selalu mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kesempatan untuk mengeluh dan mengadu kepada orang. Saya begini, saya diginikan, saya digini. Lemah. Untuk apa seperti itu? Kemudian kelanjutan hadis ini, barakallahu fikum ya ikhwan. Was-sadaqatun burhanun. Ini menunjukkan barakallahu fikum keutamaan sedekah. Keutamaan barakallahu fikum bersedekah. Dan ini menunjukkan benarnya iman kita. Bukti bahwa iman kita benar. Kenapa? Kalau kita mengeluarkan uang karena membeli sesuatu, semangat karena kita dapat benda, dapat materi. Kalau kita jual beli, kita keluarkan duit gampang. Kenapa? Ada keuntungan yang kita dapatkan. Tapi kalau kita sedekah, untung apa yang kita dapatkan? Nanti di akhirat. Maka ketika orang bersedekah dan mensedekahkan sebagian hartanya, itu menunjukkan benarnya keimanan orang itu. Menunjukkan benarnya keimanan orang itu. Maka kita ngaji barakallahu fikum ya ikhwan. Seperti yang sering kita ingatkan, dakwah kita ini bukan hanya dengan sekedar memberikan ilmu, tapi juga dakwah dengan harta. Kita di masyarakat juga berdakwah dengan harta. Tidak monoton dakwah itu hanya sekedar ceramah, tapi dakwah dengan akhlakul karimah. Dakwahlah dengan harta kalau kita punya harta. As-sadaqatu burhan. Bersedekah, berlomba bersedekah. Berlomba untuk memberikan kebaikan, memberikan sedekah. Kenapa? Sedekah itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Akan lipat gandakan pahala kita. Antum barakallahu fikum, entah itu panitia pembangunan masjid, entah itu panitia macam-macam, pokoknya kumpulkan sumbangan. Antum yang pertama kali mempelopori itu sumbangan. Jangan hanya sekedar menjadi panitia, tapi pelopori aja dulu, walaupun sedikit sumbang dulu aja. Sedekah aja dulu. Was-sadaqatu burhan. Dan bakhil itu adalah penyakit. Bakhil itu barakallahu fikum adalah apa? Penyakit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ayyu da'in adwa minal bukhl. Mana ada penyakit yang lebih parah selain bakhil, selain pelit. Biasanya sih
Kalau orang bakhil itu nanti biasanya akhirnya dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengeluarkan duitnya habis-habisan. Itu biasanya. Ada orang yang awal karir merintis usaha bakhilnya nggak ketolong. Sampai keluar uang 20 ribu aja muh. Padahal kaya, tapi apa? Ntar nanti umur 40 tahun kalau saya sudah nikah baru saya mau jor-joran. Kalau udah karir saya sekian, kalau udah omset saya sekian, kalau udah ini sekian, kalau udah ini sekian. Saking bakhilnya itu. Benar juga cita-cita dia tercapai. Rekening sampai 500 juta. Ini baru sekarang saya mau mulai dermawan. Begitu saya udah mau mulai dermawan, musibah demi musibah dihantam dalam kehidupan dia. Sakit. Habis dia yang sakit istrinya, habis dia istrinya yang sakit anaknya, habis 500 juta nol. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dawu mardakum bisadaqah. Obati penyakitmu itu dengan sedekah. Termasuk obat penyakit itu sedekah. Ya Allah, sudah lama orang tua saya menderita penyakit ini. Ya Allah, sudah lama saya menderita penyakit. Saya akan sedekahkan harta saya ini 1 juta untuk ini ya Allah. Sembuhkan penyakit saya dengan sedekahku ini ya Allah. Karena orang kalau dermawan itu menunjukkan apa? Hidupnya itu santai dia. Menunjukkan hidup lapang dadanya itu selalu lapang, selalu terbuka dia. Sudahlah, saya mengeluarkan 200, Allah paling gantikan yang lebih banyak. Lepas hidupnya ya orang kalau dermawan, kalau orang baik itu. Tapi kalau orang bakhil ya ikhwan, keluar 20 ribu aja kepikirannya 20 hari baru hilang, belum hilang. Masya Allah 20 ribu lumayan loh. Mau tidur kepikiran 20 ribu. Gara-gara dia tadi hilang 20 ribu. Aduh, bangun tidur masih kepikiran 20 ribu ya Allah. Eman-eman. Keluar uang 20 ribu 20 hari masih kepikiran. Makanya diantara doa Rasul berlindung dari sifat apa? Bakhil. Selesai. Kamu nolong temanmu, kamu nolong orang tuamu, kamu nolong anakmu, kamu apa saja. Terpaksa misalnya mungkin harus keluar bahkan mungkin 100 ribu, 500 ribu, 1 juta. Alhamdulillah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Selesai. Itu ringan ya. Allah akan gantikan lebih baik. Ringan. Tapi kalau kamu tidak seperti itu ya Allah, stres. Keluar 20 ribu 20 hari masih ingat terus. Bahkan masih sempat diceritakan. Gara-gara dia itu 20 ribu saya raib ini. Coba kalau kamu ikhlaskan. Saya ikhlaskan lillahi ta'ala. Perlu yang seperti itu ya ikhwan. Perlu yang seperti itu. Lapang dada kita, bismillah. Udah. Allah akan gantikan yang lebih baik. Menjamu tamu. Tamu diperintahkan untuk kita muliakan. Tamunya jauh-jauh datang dari Jakarta. Duitnya ada padahal cuma dibeliin nasi megono aja. Pecel lele aja nggak ada. Cuma nasi megono sama tempe goreng 1, lumayan 2.500. Muliakan tamu, nyambut tamu. Enak ya Pak? Enak banget. Padahal begitu keluar dari rumah tamunya cari warung Padang, kalau nggak warteg. Miskin banget ini tuan rumah. Mobilnya mobil mewah, nyambut tamu cuma nasi megono sama tempe goreng. Tanya enak gimana, mudah-mudahan nggak mengecewakan. Enggak mengecewakan. Nggak salah maksudnya, sangat mengecewakan. Bismillah ya ikhwan. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu keluarkan kalau kamu ikhlaskan lillahi ta'ala, Allah akan gantikan. Nabi Ibrahim kedatangan tamu, masuk kandang sapi, ambil sapi yang gemuk sembelih. Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim. Masuk kandang sapi, ambil sapi yang gemuk, disembelih, bismillah. Begitu disembelih, dimasak, setelah dimasak disuguhkan, ternyata tidak dimakan tamunya, ternyata tamunya malaikat. Sudah disembelih sapinya, sudah dimasak, disuguhin, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, ayo silahkan makan. Enggak ada yang mau makan sama sekali. Falamma ra'a aydihum la tasilu ilaihim nakirahum wa awjasa minhum khifah. Ini tamu aneh. Sapi sudah saya sembelih, sudah saya rebus,
Sudah tinggal makan, disuguhin tangannya nggak ada yang gerak ke makanan sama sekali. Apa kurang kalau disuguhin sapi? Apa perlu sate Tegal mungkin itu? Nggak ada yang gerak tangannya sama sekali. Nabi Ibrahim ketakutan, ini tamu saya siapa ini? Maka malaikat tamu-tamu pun mengatakan, kami ini adalah malaikat. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ini wahai Nabi Ibrahim, tamu-tamu kamu ini adalah malaikat. Malaikat tapi dalam wujud siapa? Manusia. Kalau dalam wujud asli malaikat kan nggak mungkin Ibrahim motong sapi. Eman-eman kan? Malaikatnya dalam wujud manusia, sehingga Nabi Ibrahim menyuguhin mereka makanan sapi. Kalau memang malaikat, kenapa nggak ngomong dari tadi biar saya nggak motong sapi? Kami ini hanya transit. Kami diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut, negeri Sodom. Inna fiha Lut. Kenapa kalian hancurkan? Di sana ada ponakan saya Lut. Ada orang-orang yang beriman, Lut, Nabi Lut dan pengikutnya ada. Kata malaikat, kami lebih tahu siapa dalamnya. Kami akan selamatkan dulu Nabi Lut, baru kami hancurkan. Itu Nabi Ibrahim. Ada tamu sembelih apa? Sapi kita, masya Allah. Ya nggak usah sapi lah, terlalu berat. Paling nggak pecel lele. Tahu kalau nggak ayam goreng lah. Jangan bakhil. Kenapa? Yang namanya bakhil, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah tu, anfiqi wanfakhi wala tuki fayukillahu alaik. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, kalau kamu punya infak jangan pernah perhitungan. Kalau kamu perhitungan, Allah juga akan hitung-hitungan sama kamu memberi. Kalau kamu hitung-hitungan, Allah pun akan menghitung-hitung kamu pada saat memberi. Nah, kita punya rezeki, kita punya ini, bismillah, alhamdulillah, udah. Jangan pernah bakhil. Nah, padahal punya duit sebenarnya, mampu sebenarnya makan daging. Tetapi apa? Di dalam rumah istrinya apa belinya tempe goreng melulu tiap hari. Mas, boyo sekali-kali makan daging mas, kayak gini melus bosan, timun, sambal, terasi, tempe goreng bosan, beli yang enak lah. Kan bulan baru ini, gaji baru, belilah yang zuhud katanya. Senjata paling empuk keluar zuhud. Kenapa sih mah? Padahal bukan zuhud, bakhil. Jangan. Karena apa? Barakallahu fikum, wassadaqatu burhan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-sabru diya'un. Sabar itu adalah cahaya. Sabar cahaya, salat cahaya. Bedanya kalau sabar itu adalah diya, cahaya, panas. Kalau salat itu adalah cahaya yang redup. Jadi di dalam Al-Quran pun ada perbedaan, barakallahu fikum. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa Allah lah yang artinya bahwa Allah menjadikan bulan sebagai cahaya, wal qamara wa syamsu diya wal qamara nuran. Naam. Allah Azza wa Jalla menjadikan cahaya, bulan sebagai nur dan matahari sebagai diya. Kalau di dalam bahasa kita, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Naam, dalam surat Yunus ayat 5 ya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an. Allah menjadikan matahari cahaya, wal qamara nuran, dan bulan cahaya. Kalau kita artikan dia, nur, sama-sama dalam bahasa kita apa? Cahaya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ada perbedaan, kata Imam Ibnul Qayyim. Dia itu matahari, cahaya, tapi cahaya apa? Panas. Bulan dikatakan oleh Allah nur, cahaya, tetapi cahaya yang apa? Yang adem, yang redup. Makanya Allah gandengkan sabar dengan sholat. Kenapa? Sabar ini akan menyinari dada kita dan hati kita, tapi memang panas. Dinginkan dengan sholat. As-sabru dia, sabar terhadap ketaatan kepada Allah, sabar dari maksiat, sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga jenis sabar. Semua ini panas. Tetapi kalau kita jalani akan menjadikan hidup kita selalu
sinar dan bercahaya. As-sabru diya. Di antara doanya Nabi Daud, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Limpahkan kepada kami kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari kalangan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan bersabarlah kalian, dan rabitu, teruslah kalian berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala ma yaqulun, sabarkan dirimu atas apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah siang dan malam. Sabar, banyak sekali perintah di dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita ini selalu apa? Bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah siang dan malam. Sabar. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Jangan pernah kamu meremehkan orang-orang yang saleh, sekalipun mereka mungkin orang-orang standar ekonomi kurang, lemah, tetap wasbir nafsak, sabarkan dirimu. Sabar. As-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya, cuman memang panas. Kemudian wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik, dan Al-Qur'an ini adalah hujjah atas kamu dan hujjah untuk kamu. Itulah Al-Qur'an. Al-Qur'an kalau kita baca, kita tadabburi, kita amalkan, dia akan menjadi pembela kita di hari kiamat. Tapi kalau kita abaikan, dia akan menuntut kita di hari kiamat, menghujat kita Al-Qur'an ini. Mau apa sekarang? Apa alasan orang kafir ketika diazab di hadapan Allah? Apa alasan orang-orang kafir ketika mereka diazab neraka? Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang kafir apa? Alam ya'tikum nadhir. Bukankah telah datang kepada kalian Al-Quran, Nabi, peringatan? Apa jawab mereka? Qalu bala. Mereka menjawab apa? Sudah ya Allah. Qalu bala. Mereka menjawab alam ya'tikum nadhir. Qalu bala. Mereka menjawab sudah datang kepada kami Al-Quran. Sudah datang. La haula wala quwata illa billah. Apalagi yang mau uzur mereka? Wal Qur'anu hujjatul lak au alaik. Al-Quran kamu amalkan, dia akan membela kamu, memasukkan kamu ke surga kelak di hari kiamat. Tapi kalau kamu abaikan, dia akan menjerumuskan kamu dalam neraka Jahannam. Naam. Qalu bala fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Telah datang kepada kami Al-Quran ya Allah, kami dengar Al-Quran tapi kami bakar. Fakadzabna, kami dustakan, kami bakar bahkan itu Al-Quran. Kami bakar Al-Quran, kami injak-injak Al-Quran. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan apa ini, bukan kitab suci, bukan apa ini Al-Quran ini. La ilaha illallah. Apa hujah mereka? Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jeritan ahlun nar. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana absarna wa sami'na farji wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Sampai ayat awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah Azza wa Jalla mengatakan ketika orang kafir meminta dikembalikan ke dunia, Allah katakan, bukankah saya telah memberikan umur panjang kepada kalian di dunia, cukup untuk kalian berfikir sebenarnya, ditambah lagi telah datang kepada kalian Al-Quran, telah kami utus kepada kalian Nabi, apalagi yang kurang? Maka Al-Quran ini adalah memutus hujjah. Hujjatun lak, kalau anda amalkan akan membela kamu di hadapan Al-Quran, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya'til Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima.
akan datang kelak di hari kiamat surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran membela orang-orang yang membacanya, melindungi. Iqra' wa yuqalu liqari'il Qur'an, akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran di surga, Iqra' wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, terus baca dan terus naik tingkat derajatmu di dalam surga, karena tempatmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Terus baca naik di surga, baca terus, Allahu Akbar. Sementara orang kafir apa? Dijerumuskan di dalam neraka juga oleh siapa? Al-Quran. Kenapa kalian bakar? Kenapa kalian tidak baca? Kenapa kalian? Al-Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Naam. Al-Quran ada, kitab suci peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak dianggap. Keris dikeramatkan. Keris yang cuma sepanjang ini. Keris keramat ditaruh di saku, dijamah dengan kain putih, dibungkus, dijamah di ini, katanya keris keramat peninggalan ini, peninggalan itu. Itu Al-Quran. Mana yang lebih sakti, yang lebih sakral daripada Al-Quran? Al-Quran itu peninggalan Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Kok Al-Quran kamu abaikan? Itu yang kamu jaga. Keris nggak boleh dilangkain. Ini semuanya katanya benda keramat, benda ini, benda sakti, benda ini, benda. Al-Quran, mana yang lebih sakral, yang lebih sakti, mana yang lebih itu daripada Al-Quran? Al-Quran dibaca. Al-Quran dibaca. Wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Kita sering dipertontonkan aktor-aktor pembasmi kejahatan, entah itu film barat maupun film lokal. Aktor-aktor pembasmi kejahatan, nggak ada apa-apanya mereka. Apa artinya orang jahat dibasmi kalau ujung-ujungnya setelah mati dia masuk neraka? Kan kasihan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bukan untuk membasmi orang jahat, tapi menjadikan orang jahat menjadi apa? Baik. Subhanallah. Merubah orang jahat menjadi orang baik. Subhanallah. Kemudian terakhir dalam hadis yang kita baca ini, ya ikhwan barakallahu fikum, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang di pagi hari bekerja, pergi bekerja, beramal, menjual dirinya. Jadi kalau selama ini kita kalau sudah mendengar bahasa menjual diri itu kan jelek ya, konotasinya jelek kan, ini orang menjual diri. Padahal ya sebenarnya memang kita ini semuanya jual diri. Jual diri kita. Jual dirinya kita kepada siapa ya ikhwan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang mukmin. Orang kafir, munafik, jual diri kepada siapa? Syaitan, kepada dunia. Kepada syaitan, kepada dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari kaum mukmin ini dirinya dan hartanya. Dibeli, orang beriman itu dibeli oleh Allah hartanya maupun jiwa raganya. Harganya apa ya ikhwan? Surga. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap hari kalian itu jual diri. Kalau orang mukmin pagi-pagi bangun, sebelum beraktivitas apapun, saya jual diri saya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun sebelum azan subuh, udah wudu, kemudian salat malam, sambil menunggu azan subuh istighfar. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, lepaskan dulu handphone saat-saat itu. Antum bangun jam 3:30 salat malam, lepaskan handphone. Kalaupun ada penting sekedarnya, tapi lepaskan handphone, pakai waktu untuk istighfar. Kenapa? Wal mustaghfirina bil ashar. Di antara ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nunggu salat subuh, begitu azan salat subuh, azan subuh dia salat 2 rakaat, kemudian setelah itu salat subuh, kemudian zikir pagi terbit matahari, salat duha. Alhamdulillah, saya sudah menjual diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harganya kapan? Mana harganya? Kredit. Allah Azza wa Jalla kan kredit. In tuqridullaha qardan hasanan.
Kredit nanti kapan bayarnya, lunasnya kapan? Nanti di akhirat surga. Fabayu nafsa. Setiap kalian di pagi hari itu jual diri kalian. Ada orang yang menjual diri, kata Allah, famu'tiquha. Ada yang menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bebas dari neraka jahanam. Wa mubiqha. Ada yang menjualnya kepada syaitan sehingga dia menghancurkan dirinya. La haula wala quwata illa billah. Pagi-pagi sudah bermaksiat, malamnya maksiat, pagi-paginya maksiat. Maksiatnya bikin repot orang. Malamnya minum minuman, mabok-mabokan, paginya tinggal muntah-muntahnya. Famutiqha umubiqha. Maka kita ini, barakallahu fikum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan tersinggung bahwa kita ini semuanya adalah jual diri. Bedanya kalau orang mukmin jual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir, orang munafik, jual dirinya kepada syaitan. Kita ini kan tercipta untuk ibadah. Maka kita akan bahagia kalau kita ibadah. Kita akan senang kalau kita jalani hidup kita dengan ibadah. Nah, semua pernikahan, perceraian apapun kalau niatkan ibadah akan tetap bahagia kita. Pernikahan, perceraian akan tetap bahagia kalau kita niatnya apa? Ibadah. Santai aja. Karena orang itu akan bahagia kalau tercapai tujuan dia. Orang yang sekolah begitu wisuda, diundang orang tuanya, bahagianya, senangnya. Kenapa? Tujuan dia, cita-cita dia tercapai. Orang yang melamar kerjaan begitu diterima kerjaan, bahagia, senang. Kenapa? Tujuan dia tercapai. Sama dalam hidup kita juga begitu. Kita akan merasakan kebahagiaan hidup kalau tujuan kita tercapai. Apa tujuan kita tercipta? Untuk ibadah. Maka kalau kita jauh dari ibadah, duduk di atas tumpukan dolar pun tetap nggak bakal bahagia. Tetap duduk di atas tumpukan dolar nggak bakal bahagia. Bagaimana mau bahagia duduk di atas tumpukan dolar tapi setiap hari takut barangkali ditangkap orang, barangkali diselidiki KPK, barangkali maling, barangkali ini. Tapi kalau ibadah, Masya Allah, tenang hidup itu. Maka sekali lagi akan tenang hidup kita, akan tenang batin kita, akan tumakninah hidup kita kalau kita kembali kepada tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gak perlu tertekan. Segala macam pernikahan, perceraian, kematian, apa semua lillahi ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu barakallahu fikum ya ikhwan, hadis riwayat Muslim yang kita baca tadi, yang memberikan banyak pelajaran kepada kita semua dalam hidup kita. Pentingnya menjaga salat, pentingnya selalu dermawan dengan apa yang kita miliki walaupun itu sedikit. Karena jangan pernah lihat sedikitnya, tapi lihatlah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya ikhwan? Alhamdulillah di sini waktunya lumayan panjang. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami, kalau ada seorang muslim yang melakukan salat hanya setahun sekali di saat lebaran saja, apakah sama saja orang kafir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Bedanya antara orang muslim dengan kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Naam, kafir. Dia enggak terima dibilang kafir. Ya udah, muslim KTP. Dia mungkin berat kita bilang kafir ya. Enggak usah bilang kafir, muslim KTP.
KTP-nya yang muslim. Orang kafir aja ndak ridho kadang dibilang kafir, maunya dibilang non muslim. Kafir mau nggak terima kadang dibilangnya maunya apa? Non muslim. Nanti kalau meninggal nggak ridho dibilang masuk neraka, tapi masuknya non surga. Nggak terima dibilang masuk neraka, enggak. Bilang non surga masuknya. Ya jelas seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, kadang-kadang subhanallah, ini orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada orang seperti ini. Dulu waktu saya masih SD saya kenal kepala desanya tetangga kampung saya di Buton. Enggak pernah sholat. Enggak pernah sholat. Keraton dia masalahnya keyakinannya. Enggak pernah sholat. Dia orangnya emang pedagang dari zaman saya masih SD itu emang biasa ngirim kayu jati dari Buton dibawa ke Bali. Suatu saat karena dianggap penyelundupan ditangkap. Sadar dan insaf itu karena dipenjara oleh polisi di Bali. Satu penjara orang Kristen, orang Hindu, dia sendiri yang Muslim. Tiba waktu sholat disiapkan sejadah sama orang Kristen. Pak ini Pak sejadahnya sholat Pak. Ya Allah, saya nggak pernah sholat. Tapi gimana lagi saya nggak sholat sama aja mempermalukan diri. Mereka tahu saya orang Islam. Mereka tahu saya orang Islam. Setiap tiba waktu sholat mereka menyiapkan tempat saya untuk sholat. Disitulah akhirnya baru saya belajar wudhu katanya. Saya wudhu diperhatikan, dilihatin. Kenapa? Mereka mau belajar Islam rupanya katanya. Mereka mau belajar Islam, penasaran bagaimana sih wudhunya orang Islam itu. Wudhu itu aja saya gemetar. Bagaimana saya sendiri nggak pernah wudhu. Nggak pernah wudhu, giliran ini wudhu ditonton orang yang mau belajar. Tobat katanya. Semenjak itu ini dia mikir, ya Allah, nasib. Nah itulah orang nggak pernah bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata dia, saya dalam umur sudah jadi kepala desa berkali-kali, seumur-umur sholat itu setelah dipenjara oleh polisi di Bali. Bagaimana saya nggak sholat? Satu penjara Kristen Hindu, saya sendiri orang Islam. Karena ngerti saya orang Islam, pokoknya kalau udah waktu sholat mereka mempersilahkan saya sholat, mereka nonton, ingin belajar. Perhatikan, saya sholat rasanya lututnya udah lepas itu dengkulnya kata dia. Sholat tuh gemetaran dia. Astagfirullah, gimana ya, beginilah beratnya kata dia. Agamanya Islam tapi nggak pernah dijalankan. Jadi mulai sadar itu akhirnya orang itu. Mulai sadar akhirnya semenjak itu keluar dari penjara, tobat dan memang sholat. Udah mulai masuk masjid, pakai koko, pakai sarung masjid, sholat, insaf. Ceritanya gitu. Kenapa awal sholat di penjara katanya. Gara-gara menyelundupkan kayu. Tahuan polisi ditangkap, ditangkap penjara, satu penjara. Masya Allah. Jadi ini orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini akan menyesal. Kalau kita sudah belajar sunnah tapi kadang masih malas untuk puasa sunnah, sholat malam, sholat duha, bahkan baca Al-Quran, apakah termasuk hamba Allah yang belum dibukakan pintu taubat? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena yang namanya ilmu, barakallahu fikum ya ikhwan, bukan koleksi. Punya TV dakwah di rumah 24 jam. Semua ustadz, wah 24 jam. Tapi dia sendiri nggak sholat malam. Apa yang kamu baca? Apa yang kamu dengar? Padahal ustadznya mengatakan keutamaan puasa sunnah, keutamaan sholat malam. Tapi nggak pernah. Apa gunanya? Justru ilmu itu tadi sudah kita baca. Ilmu itu akan menjadi hujjah, akan menghujat kita kalau kita tidak amalkan. Kalau kita tidak amalkan. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisal ilmu bikathratil khasyati wa innamal ilmu laisal ilmu bikathratil hadits wa innamal ilmu bikathratil khasyah." Ilmu itu bukan dengan banyaknya taklim, banyaknya hafalan hadis, banyaknya hafalan koleksi ilmu, enggak.
Ilmu itu adalah yang kamu amalkan. Ilmu itu yang kamu amalkan. Kamu dengar satu ta'lim, satu kali ta'lim tadi keutamaan sholat malam, saya mau sholat. Mulai malam ini saya mau sholat malam. Belum sempat bangun karena kecapean, udah sebelum tidur saya mau witir. Latihan, mulai dilatih. Terus berlatih. Karena apa? Barakallahu fikum ya ikhwan, segala sesuatu itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kapan kita niatkan, Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Nah, bisa jadi sudah ngaji sunnah tapi kok salat malam malas, puasa sunnah malas. Nah, kemudian salat duha enggak, bahkan baca Al-Qur'an juga enggak pernah. Yang penting casingnya aja, jangan. Nanti giliran orang melihat orang yang belum casingnya sama awam dibilangnya, jangan. Perbiasakan barakallahu fikum ya ikhwan, karena kita ngaji adalah untuk beramal. Untuk beramal. Apakah kalau kita baca zikir pagi, petang sendiri dengan mendengarkan lewat HP, apakah pahalanya berbeda? Begitu pula bila Al-Quran yang mengatakan lewat murattal. Tadi kan sudah kita jelaskan, zikir pagi itu kita yang baca. Lah kalau zikir pagi kita dengarin lewat HP, itu bukan zikir pagi kitanya, yang zikir pagi HP. Kecuali kalau memang sekedar kita minta dituntun, mungkin karena agak susah lesan kita mengucapkan, kita hafal, dituntun lewat HP. Tapi kalau kita hanya sekedar mendengarkan HP, kita nggak zikir pagi hitungannya ya kawan. Zikir pagi, zikir sore dijaga. Akan rugi sendiri ya kawan. Coba antum lihat tuh dalam kalimat zikir pagi. Zikir pagi, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawmi wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, aku meminta kepadamu segala macam kebaikan yang ada pada hari ini dan segala macam kebaikan yang ada pada hari-hari sesudahnya. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala macam kejelekan keburukan yang terjadi pada hari ini maupun keburukan yang akan terjadi setelah hari-hari sudahnya. Masa yang seperti itu kita abaikan? Jadi kalau kita abaikan zikir pagi dan sorenya kita ya kawan, itu menunjukkan kita terlalu nekat. Terlalu apa? Nekat. Nah, jangan hanya lewat murattal. Baca, beli buku zikir pagi, beli. Daripada antum lewat handphone, mending buku zikir pagi antum beli. Zikir pagi dan petang dibeli dan dibaca. Dibaca. Itu tameng ya ikhwan. Datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang kepada Rasulullah mengeluh, semalam saya disengat kala jengking, perihnya luar biasa. Apa kata Rasul? Kalau seandainya tadi sore kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka kamu tidak akan dimudaratkan oleh dia. Zikir pagi sore dijaga. Dijaga zikir pagi sore ya ikhwan. Karena apa? Barakallahu fikum. Ada satu doa, satu zikir di dalam riwayat Muslim. Ini saya ceritakan pada antum ya. Yang sebenarnya sederhana tapi banyak kita abaikan atau mungkin kita nggak tahu itu hadis. Ya, saya cerita aja kisah. Lebaran kemarin Idul Fitri, ada adik saya datang dari Balikpapan satu keluarga. Karena di Tegal ya sudahlah saya ajak mereka berlibur di Pai lah, berenang di Pai. Lagi renang nginjak ikan. Saya nginjak ikan, ini ada ikan kayaknya. Mau diambil sama dia. Ternyata ikan pari. Begitu diambil langsung ikan pari itu kan ada senjatanya di ekornya kan? Iya kan? Sini banyak ada yang pelaut kan? Ikan pari itu, dan itu bisanya luar biasa, perih. Langsung menjerit, demam seketika, demam gigil seketika. Pas sentil pakai ekornya itu kena ininya. Lari ke darat. Kenapa? Merah langsung, tangan merah, muka merah, langsung digigil. Naik darat. Begitu naik, mana yang tanganmu yang kena ini? Merah langsung bengkak.
Ada dalam riwayat Muslim itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau cuma luka kecil, luka-luka kecil apa semua itu apa? Kata Rasulullah, letakkan jarimu di liur, kasih liur dikit, kemudian tempelkan di tanah. Tempelkan di tanah. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'izni rabbina. Tempelkan di luka. Bismillah. Sudah gitu aja. Obatnya pakai tanah, sederhana. Doanya tadi udah hafal? Ada rekaman yang antum dengar. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Sudah sembuh itu udah. Saya bilang sudah sembuh itu udah. Kiranya main-main bercanda. Pakai doa apa nih, kayak ilmu sihir? Kenapa? Alhamdulillah udah hilang. Bengkaknya udah mulai kempes, demamnya udah enggak. Udah, ayo renang lagi, udah enggak katanya. Renang lagi. Kamu katanya itu pakai doa ilmu sihir apa? Doa ilmu sihir apa? Kamu buka HP-mu itu, kamu buka aplikasi, cari lafadznya itu, ketemu nanti dalam Sahih Muslim. Dibuka ketemu. Kamu hafal doa itu. Doa. Kalau cuman luka ringan, doa pakai itu. Ya. Itu dihafal itu. Kejadian kedua, Pak. Ya, kita pernah waktu itu main di kebun di Tegal, yayasan kebun ya, hutan memang, ada pisangnya, ada rumputnya banyak. Anak saya 2, dia cari mereka pede, ambil parang masuk cari pisang. Begitu lari jerit-jerit, pahit. Saya nggak tahu apa itu pahit-pahit itu, rupanya dikejar tawon. Siapa yang ngajarin kalian? Kalian nonton Upin Ipin atau gimana? Siapa yang ngajarin kalian? Tahu dari mana khurafat pahit itu? Apa pahit? Pahit. Ternyata apa? Datang ada yang betisnya udah kayak bola. Sudah telinganya disengat itu, disengat tawon mercon itu yang. Apa kalian pahit jerit-jerit? Tawon, ya Allah, tawonnya masih ngejar. Apa ya, sudah bismillah. Kita nggak pernah jahat kepada kalian kok, kalian juga nggak bakal jahat. Kita nggak jahat, bismillah. Coba mana? Tuh, udah bengkak tuh udah. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Alhamdulillah nggak infeksi, nggak apa-apa. Coba kalau dibawa ke rumah sakit, 2 juta habis. Padahal kalau dibawa ke rumah sakit, coba ya, kadang-kadang secara teori ya, dibawa ke rumah sakit dikasih obat 1 pekan baru sembuh, obatnya diminum. Padahal tanpa diobati pun insya Allah 1 pekan itu udah sembuh itu. Kadang-kadang kita mikir dibawa ke rumah sakit 1 pekan disuruh minum obat pagi, siang, sore, 1 pekan baru sembuh. Insya Allah tanpa obat pun 1 pekan itu udah sembuh kok. Dikompres, dikasih herbal. Apalagi kalau obat ini tadi, ini zikir ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dihafal. Kalau cuma luka-luka ringan, dah bismillahirrahmanirrahim biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Dihafal itu. Nah, makanya itu pentingnya zikir pagi itu tameng kita dalam keseharian kita. Kita kerja kita ini, kita banyak ancaman sehari-hari, maka jaga barakallahu fikum zikir pagi dan sore kita. Ini ada pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana hukum ketika kita minta sesuatu, kita bilang salawatin dulu? Ini gak ada masalah. Ini biasa orang Arab seperti itu. Minta minta sesuatu misalnya. Contohnya minta apa? Minta duit. Istri misalnya minta duit ke suami, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dulu nggak apa-apa. Salawat pahala kan? Pahala. Orang Arab itu biasa. Sholli ala Muhammad. Salawat dulu. Biasa. Karena apa? Itu termasuk zikir. Termasuk zikir barakallahu fikum. Antum bisa bantu saya, antum bisa minta tolong begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi. Itu kebiasaan dan itu bagus. Jadi nggak ada masalah. Minta tolong kepada suami kita, tolong ya Allah, ayo baca salawat dulu.
Saya mau ngasih salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak usah pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Orang enggak diaman ketemu samanya ya Allah sallu ala Nabi. Orang lagi kecelakaan ribut, wah kenapa kamu nabrak? Ya, datang orang ya Allah sallu ala Nabi. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, baru ribut lagi. Jadi itu enggak ada masalah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Itu justru bagus. Mengajak kita untuk selalu apa? Untuk selalu bersalawat. La ba'asda barakallahu fikum, itu suatu adat atau suatu kebiasaan yang bagus karena kita diperintahkan untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Na'am barakallahu fikum. Wallahu alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.